Halo, apa kabar teman-teman? Selamat datang kembali di Sira Channel. Kali ini Mimin mau review alur cerita dari film The Great Wall yang diperanin oleh beberapa aktor ternama dari berbagai macam belahan dunia seperti Matt Damon, Pedro Pascal, lalu ada artis yang cantik jelita yaitu Jing Tian, dan yang udah gak asing di telinga yaitu Andy Lau. Film ini menceritakan di mana perjuangan Cina bagian utara untuk mengalahkan beberapa monster yang ingin menghancurkan dunia. Sebelum nonton, alangkah baiknya teman-teman buat klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, biar nggak terlalu lama basa-basinya, langsung aja deh kita mulai. Hey ho, let's go! Cerita diawali di mana beberapa orang dari barat sedang dikejar-kejar oleh suku penunggang kuda di wilayah Cina. Mereka pun berhasil mengecoh dengan cara memisahkan kuda yang lainnya ke arah berlawanan. Setelah berhasil lepas, mereka pun langsung melarikan diri dari wilayah tersebut untuk bersembunyi dan mengobati lukanya akibat terkena anak panah dari suku penunggang kuda. Diketahui bahwa orang-orang barat pergi menuju Cina untuk mencari bubuk peledak supaya bisa dijadikan senjata yang bernama black powder. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang mengintip mereka dari semak-semak. Lalu tiba-tiba beberapa orang pun hilang dan hanya menyisakan darah dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian tersisalah dua orang yang bernama William dan Topher. Setelah itu si William dengan refleksnya langsung menebas makhluk yang menghilangkan teman-temannya. Mereka berdua pun terkejut melihat tangan yang berbentuk aneh dan bertanya-tanya makhluk apakah ini. Kemudian karena takut, mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. 2 hari kemudian mereka pun bertemu lagi dengan suku penunggang kuda dan terjadi lagi kejar-kejaran sampai mereka berdua tiba di tembok Cina. Karena bingung dan gak ada jalan lagi, mereka berdua pun terpaksa menyerahkan diri kepada jenderal yang ada di tembok Cina tersebut. Mereka pun langsung diinterogasi oleh beberapa komandan warna-warni yang ada di situ, dan masing-masing warna mempunyai tugasnya masing-masing. Kemudian mereka pun terheran-heran dengan tebasan tangan yang udah William tebas di malam saat itu. Setelah itu komandan yang bernama Lin langsung menanyakan asal-usul tangan itu, dan William pun menjelaskannya. Mereka semua pun gak percaya dengan apa yang udah dilakukan oleh William. Akan tetapi ahli strategi yang bernama Wang yang dibintangi oleh aktor kawakan Andy Lau menjelaskan kalau cerita itu emang benar, karena di pedangnya William masih ada darah dari makhluk tersebut. Di tengah perdebatan, tiba-tiba tembok Cina pun diserang. Seketika mereka pun semua langsung panik dan membawa William ke penjara. Namun, di tengah perjalanan, Wang pun menjelaskan kalau yang menyerang mereka berdua adalah makhluk yang bernama Tao Te. Setelah sampai di pintu penjara, ternyata petugas pun lupa membawa kunci penjaranya. Alhasil, mereka berdua pun terpaksa langsung dibawa ke atas tembok Cina dengan tangan yang masih terikat. Singkat cerita, peperangan pun dimulai dari instruksi jenderal untuk melemparkan bola api. Dan prajurit berwarna merah yang mana bertugas untuk melemparkan anak panah. Mereka pun langsung melemparkan anak panah ke mata Tao Te, karena Tao Te hanya akan mati jika matanya tertusuk. Ketika Tao Te sudah mendekat, barulah giliran prajurit kuning dan biru yang bertugas. Prajurit biru dipimpin oleh Komandan Lin, yang semua anggotanya adalah wanita. Mereka pun langsung loncat dari atas menara ke bawah tembok, kemudian ditarik kembali oleh prajurit yang berwarna kuning. Di tengah pertarungan, ahli strategi Wang pun menyuruh jenderal untuk melumpuhkan ratu dari Tao Te, karena menurutnya jika ratu mati, maka Tao Te yang lainnya juga akan ikutan mati. Kemudian, jenderal pun langsung memberikan instruksi menyerang ratu dengan bola api lagi. Akan tetapi, sang ratu pun dilindungi oleh beberapa Tao Te lainnya. Alhasil, beberapa Tao Te pun tiba di atas tembok Cina, dan terjadilah pertarungan antara pasukan ungu yaitu pasukan jarak dekat untuk melawan Tao Te. Di tengah pertarungan, William pun menyuruh penjaga yang mengawasinya membantu pasukan yang lainnya. Pada saat itulah, William dan Topher menyuruh salah satu orang barat bernama Ballard yang dari tadi melihatnya untuk melepaskan tali mereka. Setelah itu, sang ratu pun menyuruh Tao Te untuk mundur, dan kemudian para Tao Te pun mundur sambil membawa Tao Te yang sudah mati. Mereka berdua pun langsung dipuji oleh jenderal setelah pertarungannya yang sangat epik, dan diberikan tempat untuk tinggal. Di malam harinya, mereka bertemu dengan Ballard dan membahas black powder, dan berniat melarikan diri bersamanya. Keesokan harinya, mereka berdua pun pergi menuju tempat untuk makan bersama, dan mulai diterima oleh kerajaan Cina bagian utara. Namun sebelum makan, Komandan Merah Heran dengan kemampuan William, padahal hanya menggunakan busur yang sederhana tapi bisa mengalahkan Tao Te.
sehingga disuruh untuk memperlihatkan kemampuan memanahnya. Setelah itu William pun langsung menunjukkan kemampuannya dan dibantu oleh rekannya bernama Topher. Mereka semua pun langsung kagum dengan kemampuan William. Sementara Topher pun bosan melihat hal itu karena mungkin udah sering melakukannya. Setelah pertunjukan, mereka pun langsung makan. Di tengah makan bersama, William pun berbincang-bincang dengan Komandan Lin, sementara Topher berbincang-bincang dengan Ballard. Setelah makan, Komandan Lin pun menyuruh William pergi ke menara dan ingin mengajarkan sesuatu di atas sana. William pun disuruh percaya dengan rekannya dan kemudian mencoba seperti apa yang sudah Komandan Lin lakukan sebelumnya. Akan tetapi, William pun menolaknya karena menurutnya selama ini dia tuh bisa hidup karena gak percaya siapapun di dunia ini. Malam pun tiba. Ballard pun memuji William dan Topher untuk memberitahu kalau Black Powder itu ada. Setelah itu mereka pun kagum dengan senjata Black Powder itu. Mungkin kalau di era sekarang bisa disebut Black Powder itu adalah bubuk mesiu yang udah gak asing didengar oleh teman-teman pastinya. Kembali ke film. Singkat cerita, mereka pun merencanakan lari ketika Tao Te menyerang keesokan harinya. Namun, tiba-tiba ahli strategi Wang pun memanggil William dan Topher untuk bertemu. Kemudian mereka pun bertemu, lalu Wang pun menyimpulkan kalau selama ini William dapat membunuh Tao Te dengan mudah karena mempunyai batu magnet yang dirinya udah bawa, sehingga dapat melemahkan kekuatan Tao Te. Setelah itu, Wang pun juga menjelaskan asal-usul Tao Te yang menyerang Cina bagian utara setiap 60 tahun sekali. Di sisi lain, jenderal pun mati di tembok Cina demi menyelamatkan Komandan Lin. Lalu, seluruh komandan pun berkumpul dan jenderal menyerahkan kekuasaannya pada Komandan Lin. Kemudian, seluruh komandan pun berjanji akan menjaga tembok Cina bagian utara agar tidak runtuh. Di malam itu juga, langsung diadakan pemakaman sang jenderal. Mereka pun langsung membuat strategi untuk mengalahkan Tao Te dengan cara menangkap Tao Te lebih dulu secara hidup-hidup untuk membuktikan kalau magnet dapat melemahkan kekuatan Tao Te. William pun langsung memberikan cara untuk menangkap Tao Te dengan cara membiusnya. Ketika rapat selesai, Topher pun kesal dengan William karena ingin membantu pasukan tersebut. Padahal tujuannya datang ke dataran Cina adalah untuk mengambil Black Powder. Di pagi harinya, mereka semua langsung bersiap-siap untuk melawan Tao Te dengan cara mengoleskan obat bius di pengait. Di sisi lain, William pun bimbang ingin membantu atau melarikan diri membawa Black Powder. Topher pun gak mau pergi jika nggak ada William. Sementara itu, medan pertempuran nggak mendukung karena kabut pun sangat tebal, sehingga dibutuhkan alat bantu untuk mendengarkan pergerakan Tao Te. Akan tetapi, itu pun nggak berfungsi karena sialnya Tao Te ternyata udah ada di bawah tembok. Mereka semua pun langsung panik dengan serangan Tao Te yang tiba-tiba. Jenderal Lin pun langsung memberikan instruksi karena sekarang dia adalah yang memimpin Cina bagian utara. Lin pun menyuruh pasukan hitam, yaitu pasukan darat, untuk bertarung lebih dulu di tembok. Sementara itu, KL yang udah diberikan obat bius langsung ditembakkan ke arah Tao Te. William pun bertekad untuk membantu Jenderal Lin mempertahankan tembok bagian utara. Seluruh kail yang ditembakkan pun terlepas dan hanya tersisa satu kail aja yang masih terkait. William pun menyuruh untuk tidak menariknya karena nanti akan putus besinya, dan Jenderal Lin pun langsung menyuruh melemparkan bola api untuk memisahkan Tao Te yang lainnya. Setelah itu, William pun berniat untuk turun ke bawah tembok. Akan tetapi, sebelum itu Jenderal Lin menyuruh pasukannya menembakkan panah yang dapat mengeluarkan suara jika ada Tao Te yang mendekat. William pun langsung turun ke bawah tembok untuk mengamankan Tao Te yang sudah tertangkap agar nggak dibawa oleh kawanan Tao Te lainnya. Di tengah pertarungan, Topher pun ikut membantu William karena kesal dengan William. Akan tetapi, mereka berdua pun terdesak dan meminta bantuan dengan melemparkan anak panah ke atas. Pada saat itulah, Jenderal Lin terpaksa menggunakan Black Powder untuk melindungi mereka berdua. Terjadilah ledakan yang sangat dahsyat, mengakibatkan William dan Topher pun juga nggak sadarkan diri. Setelah itu, Jenderal Lin pun mendatangi William untuk melihat keadaannya dan memberitahu William supaya melupakan kejadian sebelumnya. Dalam arti lain, Jenderal Lin pun menyuruh untuk melupakan senjata Black Powder yang baru saja ia lihat, karena itu adalah senjata yang sangat berbahaya dan mungkin bisa membuat manusia serakah seperti Tao Te. Di sisi lain, Jenderal Lin pun pergi menuju tempat di mana Tao Te sudah terkurung. Kemudian, ahli strategi Wang mendekatkan magnet yang pernah William bawa. Dan setelah itu Tao Te pun dapat dijinakkan. Melihat hal itu, utusan Kaisar pun tergesa-gesa dan berniat membawa Tao Te kepada Kaisar. Karena itu adalah perintah Kaisar langsung. Meskipun Wang sebenarnya nggak setuju dengan hal itu karena memang belum ada informasi yang lebih tentang Tao Te. Akan tetapi Tao Te pun terpaksa harus dibawa karena memang itu perintah dari Kaisar secara langsung. Singkat cerita, Tao Te kembali menyerang benteng di malam harinya.
Dan saat itulah barulah Topher dan Ballard melanjutkan aksinya untuk membawa kabur Black Powder yang udah dicari-carinya. Mereka berdua pun menghancurkan pintu dengan Black Powder. Mendengar suara yang bising, satu prajurit muda menghampiri asal suara tersebut. Di sisi lain, William mencegah mereka semua untuk membawa Black Powder. Yang di sini kita bisa lihat kalau William tuh sebenarnya emang mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan hal itu nggak dipedulin sama Ballard. Lalu menjatuhkan barang yang ada di atas kepala William, kemudian mereka berdua pun pergi. Di sisi lain, Taote ternyata bukan menyerang benteng, akan tetapi dia menggali lubang di dekat benteng untuk sampai menuju kaisar. Hal itu diketahui karena emang Taote dapat berkomunikasi dengan ratunya dari jauh. Di sisi lain, Topher dan Ballard pun sudah pergi menjauh dari Cina, dan utusan kaisar pun juga baru tiba di tempat kaisar dan langsung menyampaikan berita gembira kepada kaisar. Muka kaisar pun terlihat gembira karena selama ini belum pernah berhasil menangkap Taote selama berabad-abad. Scene pun kemudian berganti di mana William dihakimi oleh pasukan karena ada di lokasi tempat Black Powder berada. Jenderal Lin pun kecewa dengan William saat itu. Namun tiba-tiba prajurit muda yang melihat situasi tersebut memberikan pembelaan kepada William karena pada saat itu William memang berniat menghentikan Topher dan Ballard. Mendengar hal itu, Jenderal Lin pun gak percaya begitu saja dan langsung memenjarakan William serta menyuruh mengejar Topher dan Ballard yang udah melarikan diri. Di sisi lain, Ballard pun mengkhianati Topher dan membawa kabur kuda-kuda serta Black Powder ketika Topher ingin membuang hajatnya. Kembali ke benteng Cina bagian utara, di mana sedang mempersiapkan balan udara supaya sampai ke ibu kota tepat di mana kaisar berada. Kemudian William pun dibebaskan dari penjara dan langsung bergegas membantu Jenderal Lin untuk berperang melawan Taote di ibu kota. Karena sudah mengetahui kelemahannya, yang mana Ratu Taote harus dibunuh supaya Taote yang lainnya pun akan mati. Di tempat kaisar, utusan kaisar pun ingin mengetahui lebih jauh tentang Taote, seberapa jauh Taote bisa bangkit. Akan tetapi, utusan kaisar pun lengah dan Taote pun langsung memberikan sinyal kepada ratunya. Taote yang lainnya pun mengetahui lokasi detail di mana anak buahnya dan langsung menuju ibu kota. Di pagi harinya, Jenderal Lin pun tiba. Akan tetapi, ibu kota sudah hancur akibat amukan dari Taote. Lin dan pasukannya pun tetap berjuang untuk mengalahkan sang ratu. Ketika Lin terpojok, untungnya William yang telah datang pun membantu Lin. Setelah itu mereka langsung menuju kaisar. Kaisar pun langsung memarahi Lin karena terlambat datang dan ibu kota sudah hancur. Ahli strategi Wang pun langsung membuat rencana untuk memberikan Black Powder kepada Taote yang pernah mereka tangkap. Setelah itu memberikan makan yang banyak supaya Taote tersebut menghampiri ratunya saat membawa makanan. Melihat Taote membawa makanan ke ratunya, mereka bertiga pun langsung bersiap menembakkan anak panah Black Powder. Akan tetapi, cobaan pertama pun gagal. Mereka berdua pun lari ke tempat yang lebih tinggi untuk membidik posisi yang lebih bagus. Akan tetapi, lokasi mereka bertiga pun ketahuan. Setelah itu, ahli strategi Wang mengorbankan dirinya dan langsung memberikan magnetnya pada William dan Lin. Kemudian, William pun langsung mencoba melemparkan anak panah yang kedua kalinya dan sialnya dirinya pun langsung diketahui. Setelah itu, seluruh Taote pun langsung menuju Lin dan William saat itu juga karena udah nggak ada tempat untuk lari. Mereka berdua pun loncat keluar menggunakan tali pengikat dan langsung melemparkan magnet untuk memberikan celah. Setelah itu langsung melemparkan tombak yang sudah diberikan Black Powder. Dan hal itu pun berhasil mengalahkan Taote. Seluruh Taote pun langsung mati karena kematian sang ratu. William pun kembali ke benteng. Dan ternyata Topher tertangkap oleh prajurit. Lalu Ballard pun mati oleh suku pegunungan. Ketika William dan Topher ingin pamitan pulang, ternyata Jenderal Lin pun menghampiri William untuk mengucapkan perpisahan dengan memakai pakaian jenderal pada umumnya. Sementara itu, Topher pun malu karena kesalahannya dan kembali lagi ke penjara. Setelah itu, mereka berdua pun pergi ke tempat asalnya dan ditemani oleh beberapa prajurit utusan jenderal. Di sisi lain, jenderal pun terlihat sedih dengan kepergian William. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke, sekian rangkuman cerita dari film The Great Wall. Kalau teman-teman ada saran untuk rekomendasi film selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Sayonara!